Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, while we are waiting for others to join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all right, let's start. This one, okay, will be the first one to present. Group 1, are you available? Oke, jadi sebagai pengantar saya berikan bahwa untuk aktivitas sinkronus sore ini, ya, oke. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya, halo. Ya, oke. For this afternoon, I would like to deliver how to compose hot-based questions. Okay, let's see how did you compose the hot-based questions. Who will be the first? Group 1, are you available? Or group 2 or any? Hello, one of you, please. Iya, from Yes, group ma'am. 3. Group 1. Group 1 ya, oke. Silakan di share screen, Pak. Langsung contoh kalimatnya saja, Pak ya, contoh pertanyaannya. Tidak perlu penjelasannya. Terlihat, Ibu? Ya, bisa. Oh, yeah. So, we have composed for questions, but actually this is not group work. We just make the question individually and then combine it in one slide. The first question is from me. In your opinion, why is Raditya Dika followed by a lot of people on social media? Right. And second question from Ms. Nofri, why is Raditya Dika one of the success people in Indonesia? The third question is from Ma'am Rahma, what is information that you get from the text? And the last question from Mr. Sulfikar, that maybe still have a problem with connection because he said in the group that he forgot to bring his charger even though he is in phone right now. Get a funny story from that. The underlined word refers to. So that's the first question, ma'am. Ya, oke. Jangan dimatikan dulu, Pak. Halo, saya masih mau bahas ini. Bisa ditampilkan lagi? Ya, alright.
yang termasuk hot questions di sini, number 1 and number 2. Kalau yang nomor 3 dan nomor 4 di sini masih berupa basic questions. What is information that you get from the text? Ini kira-kira siapa yang buat pertanyaan ini? What is information that you get from the text? What kind of information? Mungkin ya, bukan what is information, but what kind of information that you get from the text. Nomor 4 juga, ini masih lots. Kenapa saya katakan nomor 3 dan nomor 4 ini masih lots? Karena ini masih dengan mudah secara literally the students can find the answer the text, seperti itu. Jadi mereka tidak melibatkan proses analisis di dalam menjawabnya. Oke, bisa dipaham. Jadi yang pertama dan kedua ini sudah betul ya. Halo. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah, okay, let's move. Group 2. Group 2 or from group 3 until 8 yang available saja. Saya bisa group 2 belum. Ma'am. Group 3 ya. Oke, silakan Ibu Indar. Grup 2 ada, Mem. Ya. Grup 2 hadir. Grup 2? Grup 2 present now. Oke, Yes. silakan. Silakan Ibu Evi. Okay. Wait a minute, I want to share screen first. Sorry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, our group will show you the hot question. Number 1, it's created by me. Saya pisah-pisah karena biar nanti masing-masing grup bisa menampilkan Ibu. This is the first question. I think this is hot question, but I don't know what about your opinion about this question. Based on the text, tadi dapat teks ini ya, teksnya my dog. Kemudian ini pertanyaannya, based on the text above, do you think if the dog has dirty fur because really bad, the reader still love him? Oke, ada poin jawaban, mau pilih yes atau no. And then after the student choose jawaban yang menurutnya sesuai dengan opininya, kemudian give your reason based on your opinion. It's number 1. Number 2. Ini number 2. Mohon maaf Bu, ini dipresentasikan per orang atau satu orang? Satu orang saja. Oh, oke. Oke, mohon izin teman-teman ya, yang kelompok 2. Number 2, created by Pak Sukarman. You like your pet Tommy so much, you leave it for the day. When you go back home, Tom is not at home anymore. What should you do then? Ini adalah the example of hot question from Pak Sukarman. And the third, the hot question from Miss Epi Susanti. How can Tom call as reliable guard? Salah ini ya tulisannya. And the last, number 4, it is created by Bu Ismiati M. Usman. Multiple choice. After reading the text, it's expected that the reading will probably. Ada poin A, B, C, D.
That's all for me, for my group, ma'am. Maybe ada yang kurang lebih, mohon untuk koreksinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Ibu Evi. Based on the question number 1, 2, and 3, it is most clearly that you successfully compose the hot questions. Okay, let's focus in question number 4. Okay, thank you. After reading the text, it's expected that readers will probably. Mana Ibu Ismiati? Oke, Ibu Ismiati. Oh. Halo, ini Ismiati yang punya ya. Kira-kira kalau saya ini masih melihat ini masih lots. Karena kenapa? Ini masih pernyataan bahwa Anda masih membantu siswa hanya dengan mengganti suku kata, ya kan? How to take care. Kemudian apalagi ini loves and want to have, seperti itu. Jadi yang namanya kita HOTS itu siswa jangan diberi kata bantu yang memudahkan, ya. Sementara ini Anda memberikan clue untuk itu. Nah, jadi contohnya tadi bisa dilihat jelas pada HOTS question number 1. Number 2 and number 3. Tadi di sini ada punyanya Ibu Evi, betul dalam bentuk pilihan ganda, tapi followed by the statement give the reason based on your own opinion. Jadi tidak berhenti pada yes or no questions or yes or no answer, but Ibu Evi provided a blank statement that give a chance the students to give their reason. Oke, bisa dipaham ya, Ibu Ismi ya? Ya, oke. Ya, oke, next. So it means that Kenapa? Ya, perlu dieksplor lebih lanjut kalau untuk membuat HOTS ya. Seperti itu. Penjelasan bagaimana level-level HOTS dan LOTS itu ada pada modul. Oke, dan ini saya rasa sudah bukan lagi hal yang baru bagi Bapak Ibu, hanya mungkin dalam merumuskan pertanyaan itu terkadang menemukan kesulitan. Seperti apa sih HOTS question tersebut? Oke, yang jelas kalau HOTS question itu kita berada pada level analisis. Oke, bukan hanya sekedar menjawab yes or no, or providing a clue to help the students or to make it them easy to find the answer. Ma'am, question. Right. Ya, silakan. Boleh. Ini kan salah satu contoh ya saya buat begini. Oke, terima kasih kalau ini termasuk salah satu hot question. Kemudian jika saya membuat pertanyaan hot question, bolehkah yang pakai yang true or false itu apakah termasuk hot question? True or false? Ya, kalau dalam format pilihan ganda sebenarnya ini kan yang Ibu buat ini kan yes or no question dulu ya. Kemudian true or false itu tanpa diikuti oleh statement pertanyaan susulan seperti ini, give the reason, itu masih lots. Oh, tidak. Kalau sekedar true and false, Kalau sekedar true and false, kalau sekedar true and false itu masih digolongkan lots seperti itu ya. Tapi kan biasanya kita compose a test itu jarang yang menggunakan kalimat susulan seperti ini, give the reason. Oke, yang ada itu composing, semisal multiple choice, true false, or pairing seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saran saya Ibu Evi di sini supaya tidak menyulitkan diri sendiri, sebaiknya formulasi pertanyaannya itu dibuat saja langsung dalam bentuk pertanyaan direct question seperti itu. Tidak perlu lagi tidak perlu lagi membuat choice yes or no seperti itu ya.
Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah, okay, thank you, group 2. Next, we move to group 3. Ibu Indar, are you ready? Yes, ma'am. I want to share screen first. Oops. Well, thank you for the chance, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We'll present hot questions based on our group. There are 3 models here. Firstly, question from Mrs. Asra Nusi. Why did Petru keep name as one of characters in Punakawan puppet? This is a multiple choice. And then next question is I give stimulus first. We are provide stimulus like this one, Mom. East Luo has many interesting tourist attractions, such as Matano Lake, Mahalona Lake, Chowuchi Lake, Mata Buntu Waterfall, Lemo Beach, Balo-Balo Beach, and many others. From several tourist attractions that students have visited, compare the 2 tourist attractions that you have visited. And then the last question from Ms. Mulyana. Write a description tourist place in your region, like Batanga Waterfall, Jeja Waterfall, and Borong Park. Describe this place interestingly as possible in order to attract the local visitors to come. That's all, Mom, from our group. Thank you. Only 3 members? Only 3? Yes, Mom, from group 3. Actually, there are 4, but one of our team has moved to another group. I don't know. There is information maybe. Sekarang, let's see question number 1. Ini Ibu Asra Nusi ada tidak di sini bergabung? Ada, Mem. Mana Ibu Asra? Ya, oke. Ya. Ibu Asra, saya bertanya dulu. Apakah choice yang Ibu sediakan di sini yang terdiri atas 5 items itu tertulis secara jelas di dalam teks? Dia berbentuk informasi rinci tersirat. Tersirat atau tersurat? Tersirat. Iya, tersirat. Dia tersirat. Maksudnya memang dia tidak ditulis, dia ada tertulis tapi masih memerlukan analisis dari si pembaca. Maksudnya tidak tertulis jelas bahwa ini harus dibaca dari dari 5 pilihan ini itu tidak tersirat, tidak tersurat di dalam teks. Tidak tersurat. Maksudnya tersurat atau tertulis ya? Tidak. Oke. Nah, if so, the question ini kan hanya bentuk soal saja ya. Nah, jika memang tidak tersurat di dalam teks, berarti ini bisa digolongkan sebagai hot questions seperti itu. Nah, kalau jawabannya jawabannya tersurat di dalam teks, nah maka dia masih harus tergolong sebagai lots seperti itu ya. Alright, let's move to question number 2. Number 2, I think that's okay for number 2. Oke, jadi untuk tempat ini Matano, Mahalona, etc. itu ada di Luwu Timur ya? Yes, Ma'am. Ya, ada di Luwu Timur ya. Oke, berarti siswanya at least bisa menggambarkan, mendeskripsikan tempat-tempat wisata ini ya. Yes. Ya, oke. That's a good questions. Next, questions number 3. Nah, ini juga, oke. That is hot questions.
Next, number 4. Oh, tidak, sorry. Nothing, Mom. Only Only number 3. 3. Okay. Okay, thank you, group 3. Lanjut, Bu. Good Boleh job. bertanya? Ya. Siapa bertanya tadi, Ibu Ismi? Terkait dengan contoh soal. Iya, Bu. Ya, kenapa? Terkait yang contoh soal hoax yang dipaparkan tadi oleh kelompok 3, itu yang contoh soal nomor 2 ada stimulus kan, Bu? Iya. Stimulusnya tidak ganda karena sebelumnya sudah disajikan teks di atas, apa perlu lagi ketika pada pertanyaannya dituliskan lagi stimulus seperti itu, Bu? Atau ini kita membuat soal saja berdasarkan suaranya terputus-putus, Ibu Ismi, suaranya terputus-putus. Iya, Bu, kan bisa tidak bagus. Siang ini tadi pertanyaan saya, Bu, contoh soal hoax yang dipaparkan oleh 3 tadi, yang soal nomor 2, itu yang ada stimulus, Bu, yang kalau tidak salah rated by Mrs. Indah. Itu apakah meskipun sudah ada soal wacana sebelumnya disajikan di atas, apa pada pertanyaannya masih boleh disajikan stimulus lagi, Bu? Coba Ibu Indar, apakah ada teks sebelumnya? Bisa Tidak ada. dijelaskan? Tidak ada teks Oh, sebelumnya. Tidak ada. Oh, jadi ini semacam yang- kegiatan Mungkin brainstorming. saya miskonsepsi, Bu. Ini kan kita membuat pertanyaan berdasarkan teks yang kita buat, bukan begitu, Bu? Iya, betul. Ya, jadi yang setahu saya soal hoax itu biasanya diawali dengan stimulus, entah mungkin teks yang disajikan atau misalnya data yang disajikan, kemudian dibuatkan soal berdasarkan stimulus tersebut. Nah, kalau yang tadi itu contoh teks itu Indar, boleh minta ditampilkan kembali, Bu, contoh yang soal nomor 2 kalau tidak salah tadi yang disajikan beberapa tempat wisata kalau tidak salah, itu kan stimulus, apa tidak ya yang rated by Mrs. Linda Susan. Ibu Indar tidak menggunakan teks yang digunakan pada pertemuan awal tadi, kah, Ibu Indar? Tidak ya? Oh, ini membuat satu teks baru ya, Petru Cave, seperti itu. Halo, kelompok 2. Yang membuat pertanyaan teks kedua, yang Bu. baru ya? Kalau untuk soal yang nomor 1 itu saya create sendiri, dia membuat soal Yang baru. ini yang baru ya, bukan yang disajikan tadi ya, yang pertama. Iya, ini tidak. Ini yang soal nomor 1. Yang nomor 2, Bu, question number 2. Kalau nomor 2 itu punyanya Ibu Indar. Ya, yang nomor 2 itu, Bu, yang saya maksud. Ya. Oh iya, Ibu Indar ini membuat satu ini memang sebenarnya out of context ya, karena yang saya minta itu harus berdasarkan teks sebelumnya, gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi bagaimana bentuk hoax question, memang sudah betul Ibu ya, Ibu Ismi dan Ibu Indar. Ya, itu yang saya maksud, itu yang jadi pertanyaan saya, Bu. Apakah ya, cuman bentuknya karena tidak sesuai instruksi, jadinya dia keluar dari konteks seperti itu, membuat sendiri ya. Ibu Indar harusnya berdasarkan teks ya, itu sebelumnya, yang bisa dipahamkan. saya takutnya miskonsepsi, Bu. Jangan sampai ada teks di atas, betul. kemudian di pertanyaannya ada stimulus lagi.
membuat yang sendiri tahu begitu. kalau misalnya sudah sajian teks itu sudah keluar stimulusnya, Bu. Ya, Maaf, oke. misalnya, Iya, ya. Oke, thank you Ibu Ismi telah mengingatkan. Ya. Nah, Ibu Indar ya, bisa dipahami Ibu Indar? Ya, oke. Oke, let's see, sudah bisa dipaham? Ya. Next we move to group 3. Halo group 3. Ya, Bu, ya. Siap. Sekali lagi tetap merujuk pada naskah yang kita bahas pada pertemuan awal tadi ya. Tidak perlu membuat naskah baru. Ya, tadi kami mengalami miskonsepsi ternyata di grup 3 ini karena iya. kami tadi topiknya Begitu. saja yang ya tentang describing place, tapi soalnya tidak dibatasi seperti itu. Kami miskonsepsi untuk satu grup ini. Jadi nomor 1, 2, 3 tadi itu masing-masing buat seperti itu. Jadi itu memang kami yang miskonsepsi. Ya, oke. Tidak apa-apa Bu ya, namanya belajar. Disitulah sebenarnya fungsi peer, fungsi college itu untuk mengingatkan. Alright, thank you Ibu Ismi for remind us. Okay, next group 3. Mana kelompok 3? Halo. Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 4 sekarang. Kelompok 3 sudah, sorry. Kelompok 4. Atau kelompok, kalau kelompok 4 belum siap, lanjut ke 5, 6, 7, 8. Sudah, Bu. Oke, silakan share screen. Ya, Bu, tunggu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the question number 1 is created by Ibu Rostina. The form is multiple choice. The question is the following statement are true except. Kemudian number 2, from the information given, arrange a characteristic of things with describe it. It's created by Bu Risma. And number 3, created by me. What is the intention of writing the text? Okay. Pertanyaan yang sama untuk kelompok 4. Apakah pertanyaannya tersirat atau tersurat di dalam teks untuk number 1 and number 3? Number 1 tersurat, Bu. Tersurat. Iya. Itu, oke. Next, number 3. Number 3. Ya, dia tersurat atau tersirat? Tersurat juga. Nah, berarti yang Anda buat ini, number 1 dan number 3 adalah lots, bukan hots ya. Kalau dia tersurat, dia masih lots. Alright. Sekarang, oke. Excuse me, ma'am. Implied ya, tersirat itu implied. Nah, kalau dia tertulis, dia tersurat. Bisa dipahamkah itu bedanya? Kecuali coba yang nomor 2 ini saya masih kurang paham ini apa instruksi soalnya. From the we have to based arrange on the student. Apa ini? Oh, diminta menuliskan The student has to arrange. Arrange a characteristic of which describe, maksudnya apa ini? Right. Saya kurang paham. Right. Ini maksudnya mungkin dari Bu Risma disuruh menyusun ciri-ciri dari benda yang dideskripsikan. Write the characteristic. Berdasarkan isi teks. Yes. Nah, apakah karakteristik ini kan kita berbicara perhiasan ya sepertinya ya, ada perhiasan di situ ya. Di teks yang Anda tampilkan tadi pagi? Iya, Bu. Bahas tentang apa? Perhiasan ya. Iya, iya.
Nah, apakah dalam teks itu tentang benda ada gelang, ya, ciri-ciri, perhiasan. adakah ciri-ciri gelang tersebut di dalamnya? Adakah tersirat dia implied atau written? Ciri-ciri gelang ada, Bu. Ada, Bang. Berarti ini pertanyaannya masih dia lots Written. atau lots ini? Ada. Ada. Berarti kalau dia Sedikit, Bu. ada, berarti dia masuk lots, ya? Sedikit ada pertanyaan, Bu, tentang nomor Ya, 2. silakan. Silakan Pak Sukarman. Bisa, Bu? Ya, silakan Pak. Oh ya. Di sini kan menanyakan tentang karakteristik dari benda yang digambarkan. Bagaimana kalau misalnya itu diganti? Tuliskan karakteristik benda yang ada di bacaan tadi menggunakan your own language. Apakah ini sudah masuk box atau belum? Using your own language. Dengan menyusun menggunakan bahasa sendiri, saya khawatirnya seperti ini, Pak. Bisa sih, cuman terkadang kalau ini anak SMP atau SMA itu kan masih cenderung terpengaruh. Mungkin beda dengan kelas mahasiswa seperti itu. Intinya Bapak meminta paraphrase, tapi even that you want the students try to paraphrase, kalau menggunakan their own language kan otomatis itu namanya istilahnya paraphrase, Pak, ya, Pak Suparman. Akan tetapi itu pasti akan tetap terpengaruh pada ide yang ada di dalam teks yang tertulis secara jelas seperti itu. Nah, jadi makanya tadi saya konfirmasi ke penulis yang merumuskan pertanyaan nomor 2, apakah itu ada di dalam teks, ternyata ada, jadi itu belum bisa digolongkan sebagai hoax. Siswanya tidak berpikir tingkat tinggi begitu, karena Anda sudah menyediakan jawabannya. Seperti itu ya, jadi ini masih lots. Untuk grup 4, mohon berlatih, silakan tadi melihat yang previous presenters, grup 1 until grup 3, sudah ada beberapa contoh yang diberikan oleh teman-teman Anda, bagaimana sih bentuk-bentuk hoax itu. Ya, oke, but Ma'am, sorry ma'am. Bu, izin Bu, mungkin Bu Rostina Ya. mau konfirmasi yang nomor 1, soalnya Bu Rostina yang buat. Ya, oke, silakan. Ini sebenarnya Bu, saya membuat soal benar salah ini, di pilihan ini saya menggunakan sinonim dan antonim kata. Misalnya ini yang low price itu, yang di teks itu yang menggunakan kata cheap, Bu. Di pilihannya, di optionnya, saya menggunakan sinonim dan antonim kata. Apakah dia masih termasuk soal lot atau hot, Bu? Intinya seperti ini, kalau sinonim dan antonim itu masih lots, ya, belum berpikir tingkat tinggi. Itu ya, bisa dipahami. Sedikit juga, Ma'am. Ya, oke. Untuk nomor 1. Iya, Ma'am. Ini yang the question of number 1. Menurut saya, Ma'am, ketika pertanyaannya seperti ini, the following statement are true, ini otomatis statementnya tersurat di dalam teks. Kalau dia begini model pertanyaannya, jadi otomatis dia tergolong pertanyaan yang memang lots, karena di sini memang ada kata statement, berarti sudah ada memang di dalam teks tertulis, Ibu. Saya kira itu pemahaman saya, Ma'am. Makasih. Ya, oke. I got the point. Thank you, Ibu Asmaul Husna. Jadi dari konsep pertanyaan saja itu sudah sangat jelas ya, Ibu Rostina, bahwa Anda sudah menyediakan clue dalam menyusun pertanyaan ini. Oke, meskipun Anda tadi mengatakan bahwa yang saya sediakan itu hanya antonim, tapi antonimnya itu gampang ditemukan. Seperti itu ya. Oke, thank you group 4. Next, group 5. Oke, makasih, Ma'am. Oke, group 5. Group 5, are you ready? Group 6. Yang mana saja? 5, 6, 7, 8.
Yang mana saja yang sudah siap? Halo. Yes, ma'am. Jangan lama-lama, Ibu. Saya mau masak ini. Saya mau masak untuk buka puasa. Makanya waktunya saya majukan. We still have 30 minutes to present. It's clear. Ya, siapa yang presentasi? Pak Stefanus. Oke, Pak Stefanus, time is yours. Kelihatan ya, Bu? Ya, bisa. Oke. Langsung ke soal saja. Ya, Oke. cepat saja ini, Pak. Jadi yang kami buat penerapan pembelajaran HOTS pada C4 soalnya merujuk pada teks. Why does nuclear power become very dangerous? Ini pertanyaan yang dibuat oleh Ibu Erawati. Terus pertanyaan masih pada seputar C4 menganalisis. Look at the picture. Look at the text. Terus pertanyaannya, what you have to do to keep away our environment from disasters? Ini pertanyaan dari Ibu Ramlah. Terus pertanyaan ketiga, what is the main idea of the paragraph 2 or the second paragraph? Ini ditanyakan, dibuat oleh Ibu Aniwati. Terus pertanyaan terakhir, ini saya minta maaf saya miskonsepsi tadi, Bu. Jadi keluar dari konteks. Cuma saya mencoba C6 mengkreasi mencipta. Jadi create a short report text of classifying report that talk about type of flowers in general way that you know. To help you make the text of classifying report, you can follow the generic structure of the text classifying report. Jadi ini saya minta maaf, saya hanya mencoba untuk C6, tapi saya salah persepsi tadi. Jadi saya minta maaf, ini keluar dari teks. Jadi membuat teks baru, Bu. Ya, itu saja dari kalau semisal, oke, saya lanjut untuk Pak Stefanus. Nah, kalau semisal Bapak menggunakan environment disasters dengan pola pertanyaan C6, kira-kira seperti apa? It's difficult for me to say that because this is how to create. And when we want to make a question about the text, it's not to create. Atau boleh seperti ini, Pak. Create a passage, a short passage about mengkreasi mencipta. Ya, jadi tidak minimal bisa, seperti ini, temanya sama environment disasters. Jadi apakah itu angin ada badai di tempatnya siswa masing-masing, bisa seperti itu, tapi temanya sama environment disasters. Itu bisa dengan menggunakan C6 ini. Jadi create a short passage about environment disasters around you. Seperti itu. Jadi tidak mesti mereka istilahnya berdasarkan dari bencana alam yang ada di luar daerahnya, tapi di sekitar mereka saja. Main apakah itu angin kencang atau semisal ada longsor, bisa seperti itu, Pak. Oke. Ya, artinya yang mereka bisa dengan mudah menggambarkan ya, karena secara kontekstual mereka bisa melihat kejadian itu. Thank you. Ya, jadi it's no problem untuk kelompok 5 ini. Alhamdulillah sudah berhasil to create a hot questions. Okay, thank you group 5. Next, move to group 6. Assalamualaikum.
Salam. Ya, Najma, please present Yeah. yours. This is from group 6, ma'am. The question that we have make for this material, number 1. Belum muncul ini, belum muncul slide-nya. Belum muncul ya? Belum. Wait. Coba diklik deh. Nah, baru Windows-nya yang muncul. Bagaimana, ma'am? Sudah? Belum ini. Dibuka soalnya. Wait. Ya, sementara loading. Ya, oke. Okay. The question that we have composed from our material today, number 1, what did you call this paragraph? Explain your answer. That's the question from me. And the second one, what does probably happen if one of the important parts of the acoustic guitar is missing? By Mem Asmaul Husna. And the third, based on the text, what is the main idea in paragraph 3? That's from the question from Mem Alfrida. And the last one, the part of the guitar work together to create the sound. We can find the sentence from the second paragraph. What we can apply in relating to our daily social life. That's the question from Mr. Pak Supriyadi. Thank you, ma'am. Oke, let me see. Jangan diturunkan dulu layarnya. Siapa tadi? Ya, pertanyaan dari Andi Najma. What did you call this paragraph? Ini maksud pertanyaannya ini apa ini? I mean, maksudnya they have to know the text that they read. They have to identify atau mengetahui, what type of the text that they read. Bisa ya, ma'am. Mereka harus tahu dulu. Mereka harus mengenali teks apa yang sedang mereka, jenis teks apa yang sedang mereka baca. Jadi kalau sudah membaca, tadi disajikan bahan bacaannya, kemudian saya buat pertanyaan. Apakah mereka mengingat penjelasan yang sudah diberikan bahwa ini adalah jenis teks seperti ini. Kemudian after if they have recognized the paragraph, they have to explain their answer. I mean like that, ma'am. Jadi dari statementnya di Najma di sini salah rumusan pertanyaannya. Jadinya saya kemana-mana ini mikirnya. Sorry, ma'am. Jadi seharusnya pertanyaannya seperti ini, identify what types of report text. Oke, jadi Anda mengidentifikasi jenis report text yang sesuai pada teks tersebut, ya. What types of the text yang ya? Identify the type of text. Oke, nah, maksud dari explain the answer. Why did you say so? Seperti itu. Jadi bukan why did you say so? Kenapa Anda katakan demikian? Jadi misalnya dikatakan bahwa report text yang saya baca ini, kan jawabannya nanti menuntut seperti ini. Report text ini tergolong sebagai apa tadi? Komparatif kah atau apa? Komposisional kah? Compositional text. Okay. The text is a type of compositional report text. Okay, this is I can see the language features of this blah blah blah. Oke, jadi siswa bisa menjawab dengan pertanyaan bahwa mengapa dia mengatakan teks tersebut sebagai compositional text, compositional report text, karena ada language feature seperti ini. Kemudian social function-nya seperti ini. Jadi itu dituntut jawabannya seperti itu ya. Yes, ma'am. Oke. Nah, boleh juga ditambahkan. Please write down the key features of this report text. Seperti itu. Yeah. Alright. Next, number 2. What does happen if one of the important parts of the acoustic guitar is missing? Mana Ibu Asmaul Husna?
Hadir, ma'am. Okay. Asmaul Husna, can you help me to describe these questions? Apakah semisal jawabannya itu ada di dalam teks tentang pertanyaan Anda ini, important parts, when someone acoustic, the guitar is missing. Gitu. Salah satunya. Secara tersurat, ma'am, tidak ada. Tidak ada. Cuman di dalam contoh example tadi tentang acoustic guitar, di situ dijelaskan bahwa komponen-komponen gitar ini harus semuanya good sehingga menghasilkan sound yang baik. Saya munculkan pertanyaan ini supaya siswa ini istilahnya memprediksi apa yang terjadi ketika salah satu komponen bagian gitar itu hilang. What happened? Apa yang terjadi? Jadi saya anggap ini HOTS, ma'am, because siswa memprediksi kira-kira apa yang terjadi ketika one of the part of guitar is missing, ma'am. I think it's enough. Yeah. Thanks, ma'am. Okay, that's a great idea to compose this question. Okay, good job, Asmaul Husna. Next, Alfrida. Alfrida is here. Alfrida, compose about the main idea in paragraph 3. Halo, where are you, Alfrida? Oh, ini tadi ya yang susah, yang sering keluar masuk ya. Alfrida, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay. When we are talking about main idea itu sometimes implied, sometimes written. Nah, kira-kira di teksnya Anda itu apakah main idea-nya itu implied atau tidak? No, implied. Berarti dia tersurat ya? Yes. Dia tersurat. Nah, kalau dia tersurat atau tertulis di dalam teks, berarti Ibu masih mengcompose lots. Maksud saya tidak tersurat. Tidak tersurat. Tidak. Oh, berarti dia tersirat. Yes. Tersirat, ya, Frida. Ya, okay. Next, we move to number 4. Nah, ini saya kurang paham. Bapak Supriyadi, can you help me? Yes, ma'am. Halo. Sorry, Okay. Halo, yes, ma'am. Ya, bisa tolong dijelaskan kembali, Pak, kira-kira apa maksud pertanyaannya? Ya, ma'am. Bisa dijelaskan? Apa maksud pertanyaannya ini? Saya agak kurang paham. The part of the guitar work together to create sound. I'm sorry, I cannot hear the voice, ma'am. Kenapa? Suara saya tidak kedengaran? Halo? Halo, Pak Supriyadi. Ini maksudnya apa ini? Bisa dijelaskan maksud pertanyaannya? Atau mungkin ada teman kah yang bisa paham kah ini? Bisa Pak Supriyadi susah akses. Halo. Ya, halo. Saya mungkin bisa bisa Pak siapa ini? Pak Imran ya? Membantu ya. Iya. Oke, silakan Pak. The part of the guitar work together to create sound. Maksudnya gitar itu dia tidak bisa
mengkreasikan suara kalau bagian-bagiannya tidak lengkap. Oh iya, ini tadi ada hubungannya dengan pertanyaan apa? Dengan pertanyaan small Iya. Husna ya? Ya, kemudian pertanyaannya, what we can apply to relating to our daily social life? Maksudnya hubungannya dengan kehidupan kita, ya, social life. Ya. Oh iya, oke, I see. Oke, thank you Pak Imran. Cuman saya tadi tidak berani menerjemahkan, khawatirnya saya salah konsep juga. Tapi ternyata kita kesepemahaman bahwa Pak Supriyadi berusaha mengaitkan contoh bahwa untuk menghasilkan satu bunyi yang bagus, maka gitar, bagian-bagian gitar itu harus mix, ya, harus lengkap seperti itu. Nah, bagaimana, apa contohnya jika dihubungkan dengan kehidupan sosial kita? Seperti itu ya, Pak Supriyadi? Ya, Pak Imran juga seperti itu ya, pemahaman kita ya. Iya. Ya, sangat bagus. That's a great questions. Ini langsung menghubungkan ini. Pertanyaannya sudah hot semua ya. Oke, thank you grup berapa ya? Grup 6 ya? Grup 6, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, thank you. Thank you. Semangat ya. Oke, next grup 7. Group 7, please go on. Well, thank you very much for this chance that has given to our group to present our questions. Fadriani, halo. Halo, Fadriani. Halo. Slide-nya belum muncul. Belum muncul slide-nya. Sudah ada, Bu. Layar saya belum ada ini. Belum. Bagaimana? Yang lain bagaimana tampilannya? Tampilannya belum muncul. Belum ya? Belum ada, Bu. Belum ada. WinRAR ini. Ya, masih WinRAR. Di open, Bu. Sudah terbuka di sini, sudah you are screen sharing. Ya, oke. Oke, it's ready now. Silakan Bu Fadriani. The first question comes from Visual Hidayah. Analyze comparison about the left brain and right brain. The second question comes from Ms. Nuraini Darwis. Based on the comparative text above, please present your analysis of the differences features of star and planet. The third question comes from Ms. Sanawiyah. The question is detailing the generic structure of the comparative report text. Question number 4, or the fourth question comes from me. What do you see as possible outcome from comparative text? And the last question, or the fifth question, comes from Mrs. Sri Agusti. The question is, based on the feature language of comparative text, as we know that the sentence structure is timeless present tense. Is it possible to make comparative text in another sentence structure, for example, in past tense? Thank you, ma'am. Oke, let's see number 1. Number 1 ini apakah tadi sebenarnya kalau tidak salah, tadi Anda mencoba membandingkan planet and star ya, bukan left brain and right brain. Am I wrong?
Actually, all of our questions based on our material, not the example of the text of comparative. But Jadi ada ya bahas itu, bahas left brain, bahas right brain. Ada ya? Sorry, ma'am. Saya ambil, I take from the module 2 in video. Miskonsepsi tadi. Oh iya. Makanya pertanyaan saya, yang saya ingat tadi, kelompok ini bahasnya star and planets, bukan brains. Ya, okay. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, no problem. Analyze comparison about left brain and right brain. Anggaplah ini menganalisa perbedaan tentang star and planet. Begini ya, untuk mengkompos pertanyaan itu jangan buat siswa bingung. Pertanyaannya Ibu Walhidayah ini, kalau saya sebagai siswa saya masih bingung, saya harus membandingkan apanya, Bu? Gitu. Kan kita membandingkan harus detail, kan? Harus detail. Tadi saya detail ke functionnya, function. But, ya, tapi kan di sini tidak ada. Ya kan, yang saya lihat komposisi pertanyaannya seperti itu, analyze comparison about let's say star and planet. Oke, karena tadi ini miskonsepsi tentang left brain and right brain. So let's see, analyze comparison about star and planet. So we have to clarify which one that they should have to compare. Okay, which items. Ya, apakah itu semisal dari segi bentuk kah? Bentuk star and planet kah? Seperti itu. Jadi harus dibuat yang spesifik ya. Yes, jangan it's so general when you say just analyze the comparison. Sepertinya ya untuk ya harus ditingkatkan juga ini untuk kemampuan menyusun kalimatnya ya supaya dia lebih rinci penjelasannya. Okay, next Ibu Nur Eni. Ibu Nur Eni analisis ini kurang lebih sama dengan pertanyaannya nomor 1. Adakah Ibu Nur Eni di sini? Halo, Ibu Nur Eni? Yes, ma'am. Ya, oke. Coba diperhatikan pola pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini kurang lebih sama. Hanya makanya saya perlu tekankan di sini bahwa untuk menyusun hot questions juga itu perlu hati-hati. Perlu lebih detail, jangan sampai siswanya menjawab ke kiri, menjawab ke kanan, atas bawah begitu, tapi kurang jelas apa yang Ibu inginkan begitu ya. Harus jelas, semisal apakah yang perlu dibandingkan itu bentuk fisiknya atau semisal apa sih kalau kita bahas star and planet itu semisal size-nya atau jaraknya dari matahari yang harus diperhatikan ya Ibu. Yes. Okay. Next, Sanawia. Sanawia is here? Yes, ma'am. I'm here. Okay. I'm here, ma'am. Sanawia, ya. Yes. Di sini juga saya minta untuk lebih cermat dalam menyusun pertanyaan, ya. Mungkin Anda mau bilang seperti ini. The student should identify the generic structure of the comparative report text. Seperti itu ya? Yes, yeah. Yes, ma'am. Yes, but I put the tiling. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Untuk mengidentifikasi generic structure berdasarkan teks di atas, ya, berdasarkan teks star and planet juga. Mereka harus menunjukkan secara detail. Jadi ini seperti ini. Generic structure comparative report itu ada berapa? Generic structure-nya ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama general statement and description. Statement dan description. Nah, sekarang tidak berhenti sampai di situ. Nah, jadi Anda harus meminta siswa menjelaskan
kalimat mana yang menunjukkan general statement dan kalimat mana yang menunjukkan description. Seperti itu ya. Itu yang diminta-dinginkan. Nah, pertanyaan saya, nah sepertinya kalau mengidentifikasi hanya pada 2 tahapan ini, itu masih lost. Sanawiyah itu masih lost. Karena kenapa? Siswa dengan mudah menemukannya di dalam ini, tidak perlu menganalisa, tidak perlu ada tahapan evaluasi, tidak ada critical thinking, ya. Dia masih tahapan lost karena tinggal membaca, oh ya ini jawabannya, saya langsung tulis, begitu. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you for information and correction. Next, Padriani. I move to Padriani. Where are you? To Padriani. What do you see as possible outcome from comparative text? Saya kurang paham ini. Apa maksud pertanyaannya? Apa itu possible outcome? Maksudnya di sini, ma'am, apa yang bisa ditangkap sebenarnya comparative text-nya, maksudnya tadi materi secara umum, mulai dari definisinya, generic structure-nya, dan sebagainya. That's what I mean. Kasusnya Bu Fadriani ini kurang lebih sama dengan kasusnya Ibu Walhidayah dengan Ibu Nuraini. Oke. You will make them so confused with the questions. Saya saja semisal ini saya menempatkan diri saya sebagai siswa, saya pasti akan bertanya, Ibu apa maksud tak ini pertanyaan tak, saya kurang paham gitu. Nah meskipun juga tadi Anda jelaskan bahwa I ask the students to explain the general what is the general statement about the comparative text, itu pun masih terlalu luas, tidak detail. Ya, jadi dari segi apanya gitu, outcome yang seperti apa yang Ibu minta siswa temukan di dalam teks, itu yang harus Ibu jelaskan. Oke, bisa dipaham, Bu Fadriani? Oke, next, Sri Agusti. Yes, ma'am. Ada ya, oke. Sentence, ya oke. Ini tidak perlu saya bahas, ini sudah sangat bagus, a great questions. Bisa kok kepikiran ya bahwa semisal kalau selama ini yang digunakan itu present tense, nah kira-kira Sri Agusti ini mengajak saya berpikir, nah kalau semisal dibuat di dalam past tense itu seperti apa? Ya, ini sudah tahap analisis tingkat tinggi juga. Oke, good job Sri Agusti. Thank you, ma'am. Okay, thank you for group 7. Next, group 8, last group. Hello, group 8. Kelihatan, Mam? Baru loading. Ya, oke. Silakan. Okay. Thanks to give us the chance, ma'am. We are from group 8, the last group. The question, hot question number 1 from Ma'am Sri. That is, what is the purpose from the text above? Okay. Next, number 2 is the question from me. What is the important event in the text above? Why? And the third question, hot question from Mrs. Hapsa. How did the characters of the Portuguese? And then number 4, the hot question from Ma'am Mifta. What is the main idea of paragraph 1? And the last, number 5, the question from Mr. Ibrahim. From the text above, it can be concluded that. Okay, thank you, Ma'am. Okay, I have a similar questions for group 8. Mulai pertanyaan pertama sampai kelima. Apakah pertanyaannya implied or not implied? Apa? Apakah jawaban yang Anda harapkan
ditemukan oleh siswa itu implied or not? Tidak implied di dalam teks. Tidak implied, tahu implied kah? Implied itu dia tersirat. Tersirat maksudnya tidak ada, tidak tertulis secara jelas di dalam teks. Nah, bagaimana ada pertanyaan nomor 1 sampai 5 ini? Karena ini sepertinya tergantung banget ke teks. Sedikit ke nomor 1. Ya, dari nomor 1 dulu, siapa yang punya? Mem. Hidayani, oke. Sri Hidayani ya, nomor 1. Ya, Bu. For number 1, what is the purpose from the text above? Okay, I make the question about purpose or social function because the answer we can find the answer when the students understand the meaning all of the text, and the answer is implied. Depend of me. Ya, jadi harus siswa dulu mengetahui apa secara keseluruhan teksnya itu tentang apa. Kemudian dia menyimpulkan tujuan teks ini apa. Jadi secara di teks tidak tampil. Sri Hidayani, apa maksud pertanyaannya sih kurang paham juga ini, what is the purpose? Apa sih maksudnya? Purpose or social function, tujuan. Oh, tulis saja social function, jangan tulis purpose. Jadinya beda begitu. Oh, different ya. Maksud But I usually find the question like this, what is the purpose? And in social my function. opinion, Ya, jangan dibiasakan. Ini akan menimbulkan satu saya agak miskonsepsi juga, what is the purpose? Kalau Anda menuliskan social function itu lebih tepat. Saya tidak mengatakan itu salah, cuman pikiran saya agak blur kalau Anda mengatakan purpose begitu. Meskipun social function menjelaskan purpose, tapi lebih ilmiah sedikit lah begitu kalau Anda menggunakan kata social function. Gitu. Nah, oke, social function kan otomatis tidak. Iya, kalau biasanya kan belum tentu benar. Bisa dipaham. Makanya saya harus luruskan. Oke. Memang sih kata seperti ini yang saya sering temukan juga, cuman ya inilah kesempatan saya untuk menjelaskan pada Anda bahwa tidak semua yang sering digunakan itu adalah istilah yang benar. Kenapa tidak langsung saja mengatakan identify the social function of the text, gitu. Jadinya pertanyaannya lebih ilmiah gitu dibanding hanya mengatakan what is the purpose, gitu. Maksudnya menyebutkan kata purpose saja itu it's a too general statement. Oke. Jadi kalau misalnya what is the social function atau sebutkan saja identify the social function of the text. Gitu. Ya. Okay. Next, number 2. Number 2. Punya siapa ini number 2? What's the important event in text above? Halo? Bu Dewi. Bu Dewi Kenangan, nomor soal tak? Halo Bu Dewi, audionya itu tolong di-mute dulu, di-unmute dulu. Oke. Ya, oke, silakan. Kedengaran Bu? Sudah kedengaran? Ya, bisa. Oke. What is the important event in the text about why? Maybe I think about after the student read all the text, they will maybe get the point. I mean, after get the point, maybe they get what even important from the text they get.
I wish I can see the historical report. Apakah important event ini juga tertulis, Ibu, secara jelas di dalam teks? Tidak ada sebenarnya, Bu. Tidak ada? Iya. Tapi kira-kira Anda memunculkan pertanyaan tentang important event di sini, maksudnya apa begitu? Apakah memang siapa tahu karena kita ingin menyusun hots, terus mengada-adakan yang tidak ada, itu kan tidak boleh juga, Bu. Apakah memang betul ada important event meskipun tidak tertulis? Sebenarnya miskonsepsi juga sih, Bu. Karena pada dasarnya, for basically, in the point, the question is, I would like the students get the information, the important apakah. Penanyanya ke saya, Ibu yang mau bikin pertanyaan. Mungkin sedikit. Harusnya kan Ibu yang lebih tahu. Ya. Mungkin sedikit bisa ditambahkan, Ibu, mungkin. Ya, siapa? Ya, Pak Sukarman. Silakan, Pak. Ya. Siapa yang Ya, kasih banyak, Bu. Di sini mungkin bertanya tentang important event. Tadi kan di historical report itu yang menjelaskan tentang Makassar kan itu ada pengambil alian Makassar dari bangsa Belanda, Dutch atau Portugis tadi. Jadi mungkin itu yang maksudnya important event yang harus dijelaskan di sini, Bu, mungkin. Akan tetapi kalau saya tidak salah ingat itu tertulis dengan sangat jelas di dalam teks. Berarti kalau rumusannya seperti itu, ini masih lots ya, bukan hots. Kalau memang pertanyaan ini merefer ke tadi bantuan jawaban dari Pak Sukarman. Ya, Ibu Dewi ya, masih perlu belajar lagi ya untuk menyusun ini hots question. Ibu, alright, ya. Tambahkan sedikit atau Ibu Hafsah. Ya, okay. Ini yang pertanyaan nomor 2. Memang kalau what is the important events in the text above, memang dia tertulis jelas di teks. Tapi kan kalau dia ditambahkan lagi dan pertanyaan why, di situ mereka peserta didik diminta untuk menginferensi atau menginterpretasi mengapa itu menjadi penting, mengapa event itu menjadi penting. Oke. Saya bantu untuk merumuskan pertanyaan yang lebih fix begitu, biar tidak double, istilahnya dia menjadi ganda, diawali lots kemudian diikuti dengan hots, begitu saja. Langsung disebutkan tadi apa tadi itu ada yang kejadian apa sih tadi yang Belanda kan apa pengambil alian ya, oleh Belanda negara dari Sultan ke Belanda dari Belanda ke Sultan mungkin ya dari Sultan yang menduduki jabatan diambil alih oleh Belanda. Oh, bukannya Belanda yang menduduki wilayah kesultanan, sepengalaman saya tadi seperti itu, apa saya salah gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, oke. Jadi rumusan pertanyaannya begini saja ya. Tidak mencari important event. Oke, tidak mencari important event, akan tetapi langsung menanyakan mengapa, apa tadi Ibu Hafsah? Apa alasan? Karena otomatis kita menganggap, ya, dari historical report itu otomatis ya secara otomatis akan menyajikan important events itu secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan what is important event in the text karena semuanya pasti important events. Nah, langsung saja ditanyakan kira-kira apa alasan sehingga mempermudah proses pengambil alihan daerah dari kesultanan oleh Belanda seperti itu. Belanda kan atau Portugis kata tadi itu? Sorry, saya kurang cermat tadi. Portugis. Tanyakan oleh Portugis. Kenapa itu kejadiannya lebih mudah untuk menduduki wilayah kesultanan? Proses pengambil alihan
ada tadi itu di post ya, di post istilahnya tadi itu. Iya, di post. Di post. Ya, mengapa terjadi proses di post yang lebih mudah oleh Portugis seperti itu. Itu untuk formulasi pertanyaannya. Jadi tidak perlu didahului dengan what is important event. Kayak bisa dipaham ya, Ibu Dewi? Yes, ma'am. Thanks. Let's move to number 3. Ini pertanyaan Ibu Hafsa mungkin ya? Ya. Characters of Portugis itu tidak ada juga ya? Tidak ada juga di dalam teks. Nah, tidak ada dalam kalau teks. Oke, tapi kira-kira kayak ini kita ini juga ya, kita harus cermat juga bahwa semisal, tapi harus ada kalimat yang bisa menggambarkan bahwa siswa itu bisa mengidentifikasi karakter orang Portugis. Ada ya? Oh iya, Bu. Oh iya. Ada. Di situ dikatakan apa? Mana tadi ceritanya? Waktu proses pengambil alian posisi di situ, Bu. Tunggu dulu, saya cari teksnya. Di sini harus hati-hati juga membuat ini kalau memang tidak ada, sementara siswa kita ataupun kita sendiri sebagai guru kan tidak mengenal karakter orang Portugis itu secara real. Ya, jadi mendeskripsikannya pasti agak sulit ya, meskipun kita menyusun quotes, memang harus meminta mereka berkreasi, menganalisis, mengevaluasi, tapi mengevaluasi juga berdasarkan kontekstual or based on the text, seperti itu ya. Bisa dipaham kayak Bu Hafsa? Ya, bisa, Bu. Kalaupun mereka menjawabkan pasti khawatirnya mereka ngarang begitu, karena memang tidak tergambar sama sekali di dalam teks. Iya, Bu. Tidak ada gambaran nyata begitu ya. Mungkin untuk the question number 3, how did the characteristic of the Portuguese? Bagaimana kalau misalnya ini soal dimunculkan karena kita yakin bahwa ini sudah dijelaskan mata pelajaran sejarah misalnya, atau mungkin sudah dapatkan informasi dari orang-orang tua mereka. Apakah itu tetap tidak bisa pertanyaan seperti ini? Begini ya Pak, karena kan kita maksudnya ada pengalaman, ada experience background seperti itu maksudnya Pak Sukarman. Kalau berdasarkan pengalaman, ya khawatirnya itu tidak ilmiah begitu Pak. Nah, kalau semisal merujuk tadi kepada buku, kalau hanya dari cerita-cerita orang tua itu kita anggap kurang ilmiah. Tapi kalau semisal berdasarkan dari ada buku sejarah, itu pun apakah memang betul diceritakan tentang karakter Portugis, secara berbicara tentang karakter itu kan let's see the personal kan, dari personal lebih mungkin kepada bagaimana cara mereka memerintah suatu daerah atau menguasai satu daerah. Itu mungkin yang lebih fix ya. Bagaimana atau cara mungkin atau mungkin bisa Bu, sebelum saya mengeluarkan soal seperti ini, saya tambahkan dulu sedikit kutipan dari teks tersebut. Betul yang sekali. Bisa bisa mendukung pertanyaannya. Iya, bisa mendukung pertanyaan itu. Bisa. Oh, iya, That's a good. Okay. Pertanyaan nomor 4 ini main idea paragraf 1, tadi juga ada beberapa itu yang terkait dengan main idea. Main idea juga itu hati-hati, jangan sampai main idenya tertulis sangat jelas, itu tidak melatih HOTS, itu hati-hati dengan pertanyaan ini. Jadi sebaiknya sih kalau saya menghindari dulu hanya sekedar bertanya main idea. Ya, tadi ada beberapa dari kelompok sebelumnya membahas tentang bagaimana main idea dari paragraf bla bla bla. Ini juga kurang spesifik bagi saya, karena kita masih bisa
bertanya apakah di dalamnya itu tercantum dengan jelas atau tidak. Itu. Kemudian pertanyaan nomor 5, from the text above it can be concluded, ini meminta simpulannya. Ini di sini sudah meminta evaluasi. Mana siapa yang punya nomor 5? Saya, Bu. Siapa? Ya, saya. Pak Ibrahim ya? Halo Pak Ibrahim, bisa Ya, dengar suara saya Pak? Begini Pak ya, let me say, untuk mencari simpulan juga it's to general statement Pak. Formulasi pertanyaannya masih bisa membingungkan. Karena kenapa? Kalau untuk membuat satu simpulan itu kan kita perlu beberapa poin-poin Pak ya. Jadi semisal begini, kan tadi menceritakan tentang bagaimana proses orang asing itu menduduki kesultanan di Makassar. Nah, apakah yang Bapak minta simpulkan itu proses perjalanan masuknya si penjajah ke negeri ke Makassar, atau proses pengalihan tadi ada pengalihan dari Dutch ke Portugis seperti itu. Itu yang harus lebih dispesifikkan Pak ya. Jadi bukan sekedar meminta apa simpulan dari teks di atas seperti itu. Kalau buat kesimpulan kan pasti ya itu tadi butuh juga penjelasan yang lebih detail Pak. Dituliskan itemnya, item apa yang Bapak minta simpulkan. Pola pertanyaan seperti ini itu banyak sekali saya temukan di soal-soal textbook bahasa Inggris yang kalau saya sendiri analisa pasti akan membuat siswa itu bertanya lebih lanjut seperti itu, bahwa apa yang dimaksud dengan pertanyaan seperti ini. Bisa dipahamkah Bapak Ibu? Iya, iya. Clear, Bu. Clear, Ma'am. Ini sudah grup 8 ya? Sudah terakhir ya? Bisa suara baru, Bu? Yes, jelas. Ya, Pak Sulfikar. Halo. Welcome, Pak Sulfikar. Halo. Silahkan. Oh ya, Bu. I would like to apologize. I have some trouble from the beginning till this afternoon. And mungkin untuk poin di kelompok 8 ini saya sedikit mau kembali ke nomor 1, Ma'am, yang menanyakan tentang what is the purpose of the text. Ya, ini memang bahkan saya pun banyak sekali dalam contoh-contoh soal, apakah itu dalam bentuk LKS ataupun contoh-contoh soal ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya, itu banyak jenis soal yang seperti ini yang menanyakan tentang what is the purpose of the text. Jawabannya itu tersirat, Mem, tidak ada di dalam teks. Maka kita harus menyimpulkan memang bahwa ini tujuannya. Misalnya di situ adalah, kalau di sini mungkin saya ambil contoh saja, mungkin teks yang dibawakan oleh kelompok saya tadi, Mem, tentang deskriptif personal tentang Raditya Dika, maka jawabannya ketika ditanyakan purpose-nya adalah untuk mendeskripsikan siapa Raditya Dika ini. Jadi itu salah satu jawaban yang masih umum, Mem. Semakin dia menjelaskan, maka semakin lengkap pula dianggap lengkaplah jawabannya. Jadi kalau menurut saya soal nomor 1 ini sudah tepat, bahwa dia adalah, jadi di sini sebenarnya bukan tentang social function of dalam satu teks saja. Jadi misalnya social functionnya dari teks deskriptif, maka itu kan sudah jelas bahwa kalau siswa pernah diberikan tentang social function dari sebuah teks, maka itu sebenarnya sudah tersurat namanya, Mem, karena sudah pernah diajarkan dan ada di catatannya siswa-siswa. Nah, tapi kalau ini di dalam teks yang diberikan, kemudian ditanyakan what is the purpose of the text, apa tujuan teks tersebut, maka ada tujuan tersendiri dari teks sesuai dengan judulnya.
Ya, misalnya kalau di sini tentang historical apa ya? Maaf saya kurang tangkap juga tadi tentang teksnya apa. Ya. Jadi sebenarnya ketika dia menjelaskan bahwa tujuannya dari teks historical report itu yang pertama yang harus siswa lakukan adalah dia harus menganalisa bahwa ini adalah jenis teks apa. Ketika dia sudah menemukan bahwa ini adalah jenis teks historical report, maka dia akan berpikir, oh bahwa kalau social function-nya begini, maka tujuannya lebih spesifik lagi adalah tentang ini, menjelaskan tentang ini. Ya. Jadi jawabannya yang kita butuhkan yang paling lengkap adalah yang mengkhusus, bukan cuma sekedar social function dari sebuah teks. Kemudian sedikit saya juga, karena tadi saya sempat waktu bergabung di komentari kelompok saya, kelompok 1 tentang deskriptif personal, itu saya buat pertanyaan tentang reverse reverse to ya. Ini dari pengalaman saya, yang pertama saya mengajar di SMP, kalau di SMP saya bisa bilang bahwa ini soal terbilang sulit, dan saya juga sempat berpikir bahwa saya yakin bahwa ini adalah soal yang tersirat, karena tidak ada pernyataan dalam teks bahwa date itu adalah ini. Ya, pertanyaannya kan mungkin kalau bisa ditampilkan, maaf saya juga kelupaan charger tadi waktu berangkat dari Kajang ke Bantaeng. Ya, maaf tadi saya mengikuti kuliahnya sambil jalan jadi agak ya sedikit kurang banyak gangguan. Jadi di sini saya punya pertanyaan adalah saya mengutip sebuah kalimat di dalam teks deskriptif yang dibawakan oleh kelompok saya tentang Raditya Dika. Ada kalimat sebelumnya. Jadi yang saya kutip adalah get a funny story from that. That refers, underline word refers to ... Maka ketika siswa ingin menjawabnya, tentunya akan ada banyak. Ini sebenarnya kebetulan karena teks deskriptifnya cuma membahas satu orang dan memang fokusnya pada Raditya Dika saja, sehingga kata gantinya atau apa saja yang menjadi personal pronoun selalu menjurus ke Raditya Dika. Maka tadi saya dapat bahwa oh ini ada kata that. That ini refers to pada bullying Edgar. Ya, kalau mungkin teman-teman bisa melihat kembali, itu that jawabannya di sini adalah kembali kepada bullying Edgar. Bullying Edgar memang tersurat di dalam teks, tapi perlu analisa yang lebih untuk mendapatkannya, karena teks ini adalah semua berbicara tentang Raditya Dika, tapi ketika jawabannya adalah Raditya Dika atau Edgar, itu masih belum benar sempurna jawabannya, karena jawabannya adalah verb phrase. Ya, mungkin saya sebut verb phrase mungkin ya, itu bullying Edgar, Jadi tapi dari semua persentase teman-teman dari kelompok 1 sampai 8. Sebentar Pak Sulfikar, bullying Edgar tadi itu karyanya karyanya Raditya Dika ya? Karena dalam teks Raditya Dika kan? Bukan karyanya, Jadi di sini disebutkan bahwa dalam paragraf ketiga di teks deskriptif ini, he has 3 sisters and 1 little brother named Edgar. Jadi little brother-nya named Edgar. Kemudian he always bullying Edgar and get a funny story from that. Maka saya tanyakan that-nya. Walaupun sih sebenarnya mudah untuk bagi kita, mungkin yang guru yang membuat soal ini, saya rasa memang mudah. Tapi kalau siswa, menurut pengalaman saya, rata-rata kalau saya buat soal yang refers to, kebanyakan siswa tidak bisa mendapatkan jawaban yang sempurna. Karena di sini kalau dijawab dengan Edgar, maka itu masih salah. Karena yang that-nya adalah harus ikut kata bullying Edgar. Karena Raditya Dika get a funny story from that. Iya. Iya, Bu. Ya,
Ya, mungkin itu Okay. Mem ya yang I saya see. bisa Okay. sampaikan. Ya, oke, I got the point. Thank you Bapak Zulfikar. Jadi ada sudut pandang yang berbeda juga. Terima kasih. Saya juga belajar tentang itu karena saya mengatakan seperti itu dari sudut pandang karena saya ngajar mahasiswa. Jadi kalau sudut pandang mahasiswa itu gampang ditemukan. Tadi ternyata Pak Zulfikar mengatakan kalau yang saya buat seperti ini untuk SMP itu masih sulit Bu, seperti itu. Ya, oke, that's right Pak. Thank you for remind me. Kemudian juga penggunaan kata purpose, sekali lagi karena tadi saya bertanyanya, saya mengkonfirmasi ke penanya nomor 1 apa sebenarnya yang dimaksud dengan purpose, tapi dia menjawabnya purpose related to social function, Mem. Saya kan hanya mengkonfirmasi, yang buat pertanyaan kan beliau. Siapa sih tadi ini yang nomor 1? Karena dia menjawabnya purpose related to social function, so that's why don't you just say what is the social function from the text. Seperti itu arahan saya tadi. Ya. Nah, tapi kalau berdasarkan opini Bapak Zulfikar, I can see clearly the point bahwa memang yang dimaksud dengan purpose di situ adalah tujuan penyampaian teks itu sendiri. Seperti itu ya Pak Zulfikar ya? Seperti itu ya? Ya Bu, betul sekali Bu. Ya, betul sekali. Jadi tujuan penyampaian dari teks itu sendiri. Nah, cuman ya unfortunately tadi penulis pertanyaannya tadi juga mungkin kurang bukan kurang pemahaman, tidak, tapi menyampaikannya ke saya mungkin terbatas pada pengistilahan tujuan dan social function. Akhirnya saya alihkanlah dia ke penggunaan social function seperti itu. Oke, thank you Pak Zulfikar sudah bergabung di menit-menit terakhir tapi sudah memberikan pencerahan juga. Ya, oke. Any more questions? Sepertinya jangan question dulu Pak, saya harus masak, ini sudah 16.26. Ya, saya harus masak dulu Pak ya, mohon maaf. Kita lanjutkan besok ya, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih juga. Semoga Bapak Zulfikar besok bisa ikut dari awal lagi Pak ya. Oke, thank you very much students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome.